نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Sebagai muqaddimah ikhwah sekalian, ana isi kajian tadi sore di tempat ini alhamdulillah dengan para karyawan MGI ya, dan itu kebaikan alhamdulillah, Allah mudahkan tadi. Namun hal yang selalu ana notice dan ana rasakan kalau ada kajian sore asar, kajian sore tadi kemudian sekarang kajian maghrib, perbedaan ikhwan gitu kan. Yang tadinya ikhwan-ikhwan karyawan dan mereka asalnya orang-orang awam, sebagian dari kampung-kampung Jawa Barat, dan antum terkumpul interestnya itu sama dengan common sense, yaitu nuntut ilmu syar'i dan nuntut ilmu sunnah gitu kan. Tapi kalau teman-teman MGI ini kan mereka karena ada kewajiban yang memang digariskan untuk mereka oleh atasan. Ya vibe-nya beda, tapi alhamdulillah semuanya baik insyaallah. Hanya yang anda rasakan ikhwan, hidup ini bertemu orang, kemudian berpisah, kemudian bertemu yang lainnya, kemudian terpisah. Anda merasakan kronologi di satu tempat yang seolah-olah SS ini adalah bagaikan dunia. Anda ketemu dengan pegawai-pegawai karyawan MGI yang mereka semua baik alhamdulillah. Kemudian mereka pun satu persatu pamit, hilang mereka dari peredaran mata Anda, pandangan Anda. Kemudian Anda kembali ke kesendirian bersama tim Anda. Ya kadang-kadang tim Anda juga pergi entah kemana gitu, sendiri. Kemudian Anda rebahan sendiri. Kemudian Anda kadang berpikir, Masya Allah hidup seperti ini, suatu saat kita akan sendiri gitu. Kemudian bertemu dengan antum, perlahan-lahan ada, dimulai dari Bang Win misalnya, atau yang lainnya, dan seterusnya, akhirnya berkumpul seperti ini alhamdulillah. Selepas Isya kita mungkin ngobrol bersama, ngobrol sebentar, kemudian perlahan satu persatu mulai pulang ke rumah masing-masing. Kadang Anda ngobrol dengan Syekh Aab, kemudian Syekh Muhammad dan lain-lain, kadang ngobrol terakhir dengan keadaan ikhwan pada udah mulai pulang semua, udah kelas. Tersisa mungkin kadang kita bertiga, atau kadang Anda seorang, atau kadang berdua dan seterusnya. Apa yang dirasakan di sini? Anda selalu merasa begitu, yang menunjukkan ini ya hidup akan seperti ini teman-teman ikhwah sekalian. Kadang kita merasa sendiri, dan ketika kita sendiri disitulah kita berpikir kita itu nggak bisa selamanya bersama gitu kan, nggak selamanya bareng, akan ada perpisahan. Walaupun kadang yang sementara, pekan depan kita ketemu lagi, tapi kehidupan dunia pasti kita berpisah. Sebagaimana kata mereka, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Hanya saja kita bertemu lillah atau tidak, dan kita berpisah karena lillah atau tidak. Kalau misalnya kita berpisah karena lillah, berarti kita berpisah karena ukhuwah kita, apalagi ini sama-sama penuntut ilmu alhamdulillah karena Allah Azza wa Jalla, maka suatu saat akan dipertemukan. Tidak ada pertemuan di dunia ini yang abadi, pasti akan berpisah, pasti akan berpisah, tidak berlanjutan. Entah kita ana yang duluan atau antum yang duluan. Dan kemudian mungkin kita akan bertemu di akhirat nanti. Syukur-syukur dalam keadaan qalbun salim. Syukur-syukur dalam keadaan tidak saling menuntut hak. Na'udzubillah kalau misalnya kita saling menuntut hak, baik hak darah, hak harta atau hak harga diri. Ya kita berlindung pada Allah dari tuntutan-tuntutan itu. Sementara dalam ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari Waalaikumsalam warahmatullahi. Di hari kita, bukan kita, na'udzubillah min dzalik, di hari banyak orang yang berlari dari saudara sendiri, dari ibu bapaknya, dari istrinya, dari saudara, dari anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik. Itu untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak dosanya serta kezalimannya. Nah, kita ini akan berpisah, ikhwan.
Dan dari perkumpulan santri yang Masya Allah ana dapatkan keajaiban yang tidak ada pada komunitas daerah lainnya, Masya Allah. Suatu saat, dan mungkin sudah pernah terjadi, di antara antum akan berangkat lebih dulu, dan mungkin ana lebih dulu. Yang ada tinggal kenangan dan doa-doa setelah itu, ikhwan. Apalagi coba, sekiranya duluan berangkat, Allah Ta'ala panggil ana, apa yang bisa antum kenang dari ana? Apa yang bisa antum doakan dari ana untuk ana? Ya, kita nggak tahu. Nama antum atau salah satu dari antum mungkin berangkat, tinggal kenangan nama antum. Yang mungkin dulunya antum kenal, akh ini suka duduk di sini, akh ini suka ke SS bareng saya. Dan ketahuilah itulah yang akan antum ungkap nanti di akhirat juga. Mungkin sebagai pemberi syafaat. Pentingnya kita bersama dengan orang-orang soleh. Ya, nanti di akhirat orang-orang soleh itu akan memberikan rekomendasi dan syafaat. Semoga orang ridhoi syafaat tersebut dan orang tersebut sehingga terselamatkan dari api neraka. Maka berteman dengan orang soleh di sini adalah pertemanan yang forever, abadi. Yang kata mereka, a friend in din is a friend indeed. Pertemanan, persahabatan dalam beragama itu sejatinya pertemanan. Anda mungkin gak kenal semua dari nama antum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syahid, saksi untuk kita semua. Alhamdulillah berkumpul di tempat ini yang memang bukan statusnya masjid, tetapi ini tempat yang baik, Masya Allah. Dan Anda sangat selalu merindukan antum, dan juga mungkin mudah-mudahan sebaliknya. Dan di akhirat itulah pertemanan abadi yang hasil dan efek dari persahabatan kita karena agama Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Kalau antum melihat di surat At-Tur di halaman terakhirnya, bagaimana ahlul jannah mereka ala sururin mutaqabilin. Mereka itu berada di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Kita sekarang saling berhadapan karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga di akhirat nanti kita saling berhadapan juga. Saling melihat, memandang satu sama lain, saling bertanya amalan apa yang membuat antum bisa ke surga. Saling cerita, ikhwan. Kalau sekarang kita nggak tahu amalan apa yang membuat kita ke surga, kita nggak tahu yang mana yang diterima. Tapi nanti akan Allah beritahu amalan apa yang membuat kita ke surga. Anda merasakan di satu santri ini kalau ada kajian sore berakhir, hilang ikhwan-ikhwan itu dari pandangan Anda. Ada rasa kangen gitu, ya Allah, mereka kapan ketemu amalan anak lagi gitu, kapan kita bertemu lagi gitu. Dan seperti itulah dunia. Suatu saat ya kita berangkat duluan gitu. Hilang kholas. Yang ada tinggal apa? Mungkin kenangan antum, mungkin antum kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan sahib antum yang telah meninggal ini dan mendoakannya. Masya Allah, itulah a friend in din, itulah ukhuwah fid din. Sejatinya seperti itu, saling mendoakan setelah kepergiannya, menta'ziah keluarganya dan seterusnya. Dan di akhirat kita akan bertemu semoga dalam keadaan baik dan tidak saling menuntut hak. Ya begitu yang kita inginkan, Anda inginkan dari antum dan antum inginkan juga dari Anda, dan juga kita inginkan kepada ya yang mewakafkan atau yang mungkin paling berkontribusi besar dalam pengadaan majelis ini. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati donatur yang memberikan kebaikan buat kita semua, dan juga semoga Allah berkahkan hartanya dan limpahkan pahala dunia, kebaikan dunia dan keberkahan dunia, dan juga penerimaan amal di akhirat. Ya. Anda nggak tahu ikhwan, banyak hal-hal kita itu di dunia ini selalu kehilangan. Ya. Kita ini dunia pasti kehilangan, akan kehilangan. Selama itu bukan iman, jangan panik. Iya, kita akan kehilangan anak, kehilangan uang, mungkin kehilangan properti, kehilangan istri, kehilangan orang yang paling kita cintai, kehilangan orang tua. Kita pasti akan kehilangan, dan akan ada orang yang akan kehilangan kita juga. Tapi yang paling penting jangan kehilangan iman dan juga amal soleh, karena kita akan bertemu. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau kadih, yaitu engkau berjuang, engkau berusaha, beramal menuju Rabbmu dengan suatu usaha, amalan. Famulaqih, maka kalian akan betul-betul bertemu dengan amalan tersebut. Ya, amalan itu bisa berupa amalan perbuatan, tapi amalan itu bisa juga dengan bagaimana kita memperlakukan hamba Allah. Nabi Nuh alaihissalam ketika putranya yang hampir tenggelam itu diajak, ayo irkam ma'ana. Irkam ma'ana itu artinya apa? Irkam ma'ana
apa irkab. Irkab itu artinya berkendaralah bersama kami, ikut perahu kami, ayo ikut perahu saya. Kata bapaknya itu Nabi Nuh alaihissalam. Anak itu menolak. Saya bisa kok, merasa bisa dia. Akhirnya tenggelam. Nabi Nuh sedih, anaknya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu amalun ghairu salih. Itu anak itu adalah amalan yang tidak soleh. Ternyata anak adalah amalan kita, karena anak adalah bagaimana kita mentreatment dia. Itulah amalan kita itu. Ya, jadi ayo kita beramal ya teman-teman sekalian, ikhwah. Ya. Dan tidak ada yang mengumpulkan antum semua ke sini kecuali Allah. Ana enggak mengundang antum semua, yang undang Bang Win, ya yang bikin poster. Ana enggak tahu apa-apa. Tapi ana sangat bersyukur Allah Taala menggerakkan hati kita untuk ke majelis ini dan ana merasakan vibe yang begitu hangat di sate santri ini. Ana tanpa ada bermaksud apa-apa, tapi ana merasakan dunia ini ya circle-nya begitu aja putarannya. Kita akan berpisah, bertemu yang lain, berpisah. Fase kehidupan antum semua, terutama para tua kita, Pak Zul dan lain-lain, pernah bertemu dengan orang, berpisah kemudian ketemu dengan yang lain yang lebih baik. Ketemu dengan yang lebih baik yang Allah berikan. Dan semoga kita akan bertemu dengan yang lebih baik. Setelah wafat kita bertemu yang lebih baik, circle yang lebih baik, yaitu ahlul jannah mudah-mudahan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan ana dan antum insyaallah. Semoga dengan rahmat Allah kita bertemu nanti juga di akhirat dalam keadaan baik dengan qalbun salim. Amin. Tapi kita menuju ke pembahasan asli untuk kajian ini, yaitu beberapa poin dalam kitab Al-Muru'ah wa Khawarimuha. Kewibawaan dan penghancur-penghancur kewibawaan. Bismillah. Ya, di antaranya yaitu al-baulu ala qari'atit tariqi al-maslukati wa fil amakinil 'ammah. Di antara yang menggugurkan atau mencederai kewibawaan adalah kencing ya di jalanan yang di maslukah itu yang dipakai orang ya, apa Indonesia, jalanan ditempuh orang gitu loh, dilalui orang, jalanan yang dilalui orang. Adapun kalau jalanan di hutan, tengah hutan yang mungkin ada jalan setapak tapi sangat jarang dilalui orang, ya mungkin masih oke lah. Tapi ini jalanan yang dilalui oleh orang pada umumnya biasa. Wa fil amakinil 'ammah, dan di public place, tempat umum. Ini termasuk penghancur atau penurun kewibawaan. Ya. Ya, disebutkan oleh Ibnul Hummam, salah satu ulama besar mazhab Hanafi, dalam kitab Fathul Qadir ya. Dalam kitab Fathul Qadir, beliau juga berkata wa mithluhu, dan persis seperti sama hukumnya, sama jeleknya orang yang kencing di jalanan dengan alladzi yakshifu auratahu liyastanjiya min janibi birkatin wan nasu hudur. Yaitu sama seperti itu orang yang menyingkap auratnya untuk istinja di dekat sumur. Istinja itu cebok. Cebok di dekat sumur. Sementara orang pada hadir, orang ada gitu loh. Ya istinja di dekat keramaian manusia atau di penglihatan manusia, dia istinja di situ. Ya, ini penurun kewibawaan. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini, tidak sedikit dari orang tua yang membiarkan anaknya pipis sembarangan atau cebok sembarangan. Namanya juga masih kecil. Salah sebenarnya ya, salah ya. Harusnya dididik dari kecil untuk punya rasa malu, apalagi kalau anak itu perempuan. Ya jangan cebok di pinggir jalan atau di keramaian orang gitu kan. Wa qad kathura dzalika fi diyarina min al-'ammah, dan ini banyak sekali di negeri kita dari kalangan awam, oleh kata Ibnul Hummam. Wa ba'du man la yastahi min at-talabah, dan dilakukan oleh sebagian orang dari kalangan penuntut ilmu yang tidak punya rasa malu. Kalau antum perhatikan di India ya, atau mungkin daerah-daerah seperti itu di IPB itu, terutama India ya, itu banyak dari mereka yang pipis di pinggir jalan. Iya, orang-orang India pipis di pinggir jalan. Di pinggir jalannya itu bukan darurat ya. Kalau di Indonesia itu masih darurat, orang-orang Indonesia misalnya pipis pinggir jalan berarti dia itu udah sangat kebelet. Tapi kalau ini memang banyak yang punya kebiasaan di pinggir jalan. Dilihat di YouTube itu banyak seperti itu. Lebih buruk lagi kalau misalnya ada
ras dari mungkin sebagian dari subras dari Cina itu bukan pinggir jalan lagi, kan? Ya, antum lihat aja. Sampai kemudian menunaikan hajat di dekat lift misalnya, ya salam. Ada yang seperti itu. Ya, mereka orang-orang kufar. Ya, kalau penuntut ilmu tentu sangat-sangat menjaga diri dari kencing di pinggiran jalan. Dan itu memang ada larangannya dari Nabi SAW. Ittaqul la'inain. Jauhilah oleh kalian dua hal yang bisa menyebabkan terlaknat pelakunya, dilaknat pelakunya, dilaknat oleh orang yang lewat. Yaitu diantaranya itu apa? Al-baraz fit tariq, yaitu BAB di jalanan misalnya jalanan dilalui orang, BAB di situ, ya, atau pipis di situ, BAB di halte misalnya, yang membuat orang apa? Orang pasti akan melaknat ini. Siapa pelakunya? Melaknat dalam artian doa keburukan, mengutuk pelakunya. Siapa ini sambil ngomel-ngomel? Maka ini hal yang dilarang dalam Islam dan juga menurunkan muru'ah. Taib. Kemudian juga di antara yang membuat turunnya muru'ah yaitu at-tajassu' bi sautin muz'ijin ma wujida ila khilafihi sabila. Intinya adalah membuat suara yang mengganggu. Padahal dia tuh nggak perlu seperti itu. Membuat suara-suara yang mengganggu dengan suara. Ya, suara-suara mengganggu. Ya, penuntut ilmu itu nggak suka ganggu orang gitu loh. Atau nggak suka membuat suara-suara yang ngenekin gitu, nggak enak dengarnya. Ya, baik suara melalui mulut atau suara dari arah lain gitu. Ya, penuntut ilmu dikatakan di sini termasuk disebut tajassu itu adalah sendawa sebenarnya. Tajassu itu sendawa. Dan sendawanya ini bukan biasa, tapi memang sengaja digedein. Gitu. Dan orang Indonesia itu malah justru itu kenikmatan bagi mereka yang harus disyukuri. Makanya setelah sendawa, alhamdulillah. Akhirnya sebagian ulama mengingkari hal tersebut. Apa yang diingkari? Pertama diingkarinya tajassu dengan saut yang muz'ij. Tajassu gitu dengan suara yang muz'ij, mengganggu orang. Ya. Itu satu. Yang kedua, mau khususkan alhamdulillah setelah tajassu gitu loh. Alhamdulillah. Kecuali kalau masuk angin ya. Orang-orang dulu kalau masuk angin ini di setel tok 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 terus keluar kayak gitu. Kalau itu mungkin keperluan. Tapi sebagian dari kita tuh tajassu karena apa? Kenyang. Dan sengaja membesarkan. Ini mohon maaf nih kalau di antara antum ada seperti itu. Tapi hal ini diingkari. Bahkan oleh Nabi SAW diingkari loh. Memperkeras hal seperti ini dalam sebuah hadis disebutkan ya, dan hadis ini hadis ini sanadnya disebut hasan, yaitu hadis hasan, tidak dhaif, tidak sahih, tapi hadis hasan diterima ya. Ada seorang sahabat tajassa'a inda Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertajassu, yaitu bersendawa di dekat Nabi SAW. Maka berkata Nabi SAW, kuffa anna jasya'aka, tahan sendawa kamu dari kami. Fa inna aktsarahum syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia itu adalah yang paling lama laparnya di hari kiamat. Masya Allah. Ini bukan berarti mengharamkan syab'an, bukan berarti mengharamkan kenyang. Antum kenyang silahkan asal tidak melalaikan kewajiban dan membuat malas. Kenyang di sini dalam artian kalau standarnya Nabi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Nabi SAW. Ya, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga ini produk makanan, makan besar maksudnya. Dan sepertiga minum, dan sepertiganya nafas. Artinya kalaupun disebut kenyang, bukan yang full dalam sampai antum susah bergerak atau malas bergerak. Itu imma itu makruh, imma itu bisa menjadi haram, tergantung dengan seberapa kenyangnya. Kata para ulama seperti itu, berdasarkan istinbat hadis Nabi SAW. Nah, tapi kita juga jangan dibuat sering kenyang. Bahkan sebagian dokter juga menyatakan jangan sering kenyang.
Apalagi makanannya itu mengandung kadar gula kan. Kalau ini nggak dibahas dalam syariat ya, kalau ini kadar gula dan nggak disebutkan. Tapi dokter-dokter itu berharap tidak seperti itu. Dalam nasi udah ada gula kata mereka. Ditambah lagi nanti ini tambah kadar gulanya banyak, belum kadar asinnya dan seterusnya, garamnya. Maka ternyata makanan diperhatikan dalam Islam. Itu satu. Kemudian setelah makan pun Nabi SAW mengatakan kuffa anka jasya'aka. Tahan sendawamu dari kami. Jangan mempertontonkan sendawamu kepada kami. Sebenarnya kita ini orang Indonesia, kalau sering sendawa sengaja di depan orang, itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kecuali keceplosan ya. Tapi semua bakal berasan afwan keceplosan. Semua bakal keceplosan karena kebiasaan. Bukan berarti sendawa nggak boleh, karena kan sendawa ya sendawa gitu loh. Cuman konteksnya itu jangan di publik. Sekarang kalau misalnya di kajian gini, anak sengaja sendawa, turun nggak wibawa anak? Pasti turun, apalagi gede sendawanya. Kecuali kalau nggak sengaja ya. Kalau keceplosan ya. Alhamdulillah kita nggak biasa gitu. Tapi orang Indonesia banyak yang seperti itu. Maka bersendawa dengan keras, dengan saut yang muz'ij, mengganggu, itu dilarang dalam Islam, ya minimal hukumnya makruh. Maka hindarilah, bukan berarti nggak boleh sendawa sama sekali. Ya, begitu. Nah, dan Nabi SAW mengkaitkan sendawa dengan rasa kenyang. Bukan berarti nggak boleh kenyang sama sekali, bukan. Karena kita makan ya kenyang, bahkan kadang kekenyangan. Tetapi hati-hatilah dengan rasa kenyang. Entah itu dalam masalah kesehatan, entah dalam masalah tazkiyatun nufus. Karena orang yang paling sering kenyang di dunia ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling panjang rasa laparnya di akhirat. Masya Allah. Maka coba kita melihat dari sisi tazkiyatun nufus juga, supaya jangan sering-sering kita itu bertanatu' atau berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Ya begitu, wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya antum mau melakukan sendawa sendiri ya tanpa dengar orang lain, itu nggak masalah, karena konteks dalam hadis Nabi ini adalah konteks ketika di keramaian, karena itu menurunkan muru'ah seseorang. Ya, dan tergantung juga dengan kerasnya sendawa dia. Begitu juga ketika cabang dari permasalahan ini walaupun tidak sampai ke masalah kewibawaan. Ketika kita lagi di sholat, lagi sholat, usahakan jangan sendawa dan memperdengarkan sendawa itu ke orang samping. Gitu. Karena orang samping itu akan antisipasi. Waduh, sendawa nih, tahan napas, nah kan gitu. Takutnya kecium bau telur, nggak enak, ya. Atau bau karedok, gitu kan, nggak enak. Bekas perut dia ini, nggak enak. Orang jadi, aduh, astagfirullahaladzim, menyesal akhirnya. Dan itu bisa mengganggu, walaupun mungkin nggak sengaja, tapi usahakan tidak. Ya. Dan sendawa di sholat ada beberapa kasus itu dari syaitan. Anda yakin? Sendawa yang berulang-ulang. Anda pernah menemukan seseorang di samping kiri Anda di suatu masjid di Jakarta. Dari awal Anda sholat sampai akhir dia sholat itu isi sendawa semua, dan ini nggak sah sholat orang ini. Anda yakin? Sendawa terus. Padahal dia itu sendawa yang kecil yang dipaksakan loh. Gitu. Baca Al-Fatihah enggak? Baca surat enggak? Baca Subhan Rabbil Azim enggak? Dia enggak mungkin dia membaca. Sibuk dengan mungkin dia enggak mau membaui kita gitu loh. Akhirnya dia tiup-tiup terus sendawanya. Keluar sampai selesai sholat. Waktu itu anak belum jadi ustadz, jadi anak gak enak mau ngasih tahu dia. Kok sekarang kan bisa. Antum jangan kayak gitu sholat. Kok dia antum bapak siapa kok? Saya ustadz loh, ngajar di SS kayak gitu. Taib. Kemudian di antara itu tadi sudah sendawa dengan suara yang mengganggu, padahal dia bisa menahannya. Itu yang kedua. Kemudian ada juga di antara yang membuat kita itu menurun kadar kewibawaannya, tahditsun nasi bimubadha'ati wa jima'i zaujah, yaitu menceritakan
kemesraan kita kepada istri dan jima'nya kita kepada istri. Na'udzubillah min dzalik. Kemesraan kita dengan istri diceritakan ini termasuk menurunkan muru'ah. Baik itu dengan lisan cerita atau dengan foto gambar. Ini menurunkan muru'ah. Jangan antum kira bahwa saya ini membuat di langgeng ya. Enggak. Ini menurunkan muru'ah seorang penuntut ilmu. Antum lihat para ulama, mereka itu orang yang paling merahasiakan istri-istri mereka. Iya, kecuali ulama yang mungkin bukan ahlu sunnah ya. Tapi antum lihat para masyayikh dan ulama, itu orang yang merahasiakan perihal mesranya mereka dengan istri. Iya. Apalagi sampai hubungan intimnya sama sekali nggak pernah, kecuali mungkin dalam urusan kesehatan kepada dokter ya, itu beda konteks ya. Dan dikatakan memperdengarkan ini bisa berupa menceritakan dengan kalimat cerita, atau untuk zaman sekarang mengupload dengan foto kemesraan dengan istri, mencium istrinya ya, itu ya dengan foto walaupun cuma status WhatsApp ya, itu aib bagi thalibul ilm, bukan karena aib mesranya, bukan, karena ini tidak pantas untuk jadi bahan siaran. Kedua, atau afwan ya, agak vulgar, dengan cara memperdengarkan bercandanya dia dengan istri kepada tetangga di balik bilik rumahnya misalnya. Atau antum lagi rihla bareng, para suami dan para istri rihla bareng misalnya, dan ada yang sengaja cubit-cubitan sama istrinya untuk menampakkan kemesraan pada mereka, untuk menampakkan kemesraan pada orang lain, maka ini nggak boleh. Loh, terus itu Aisyah dengan Rasulullah menampakkan kemesraannya, menampakkan keakuran ya, itu beda dengan menampakkan kemesraan ya. Dan Rasulullah SAW tidak memaksudkan darinya yaitu seperti pamer, enggak maksud itu ya. Rasulullah SAW berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha menampakkan keakuran sebagai contoh buat umatnya, bahwa saya suami istri itu tidak dilarang untuk bercanda, bahkan sangat baik, bahkan ibadah. Muda'abah dengan istri ibadah. Di antara dalil lainnya, suatu ketika ana lupa sahabatnya siapa, Anas bin Malik atau lainnya ya, menikah. Kok nggak salah Anas bin Malik atau lainnya menikah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Anas bin Malik, antum nikahin perawan apa janda? Kata dia, janda ya Rasulullah. Sayyib ambikir, kata Nabi SAW. Sayyib ya Rasulullah, janda. Kenapa enggak bikir, kata Nabi SAW? Sehingga tuda'ibuha wa hiya tuda'ibuka. Sehingga kamu bisa main-main sama dia dan dia bisa main-main sama, masih bermesraan gitu loh. Berarti ini Rasulullah secara isyarat menganjurkan kita untuk bermesraan dengan istri. Betul. Sunnah dan berpahala. Ya. Tetapi bukan untuk dipertontonkan. Dan itu menurunkan muru'ah. Ya. Adapun memperlihatkan keakuran biasa, bercanda biasa yang membuat orang-orang tuh tidak kepo, tidak apa, itu tidak masalah insyaallah. Cuma kalau sampai cubit-cubitan, sayang-sayangan, peluk-pelukan, nanti insyaallah akan ada pembahasan di sini. Maka hal tersebut bisa apa? Bisa menurunkan muru'ah. Disebutkan juga oleh Ibnu Nujaim dalam Ar-Rasail Az-Zainiyah, wa dzukira ma yajri min imratihi fil khalwah wa muhazalatiha haitsu yasma'u ghairuh. Di antara hal yang menurunkan kadar kewibawaan yaitu seorang pria menceritakan apa yang terjadi pada diri dan istrinya ketika berkhulwat, ketika berduaan. Ya, kepada temannya cerita, aku tuh sama istriku tuh kadang-kadang gini loh, aku kadang-kadang cium ininya, dan seterusnya. Ya, kalau kita mau membuat ridho orang tua atau mertua kita, boleh memamerkan kemesraan dengan sewajar uruf yang berlaku. Ya, tidak sampai memperlihatkan ciumnya dan seterusnya. Ya. Atau memperdengarkan kepada orang desahan demi desahan. Ketika mencium terdesah dia. Kemudian terdengar sama orang. Ini menurunkan kewibawaan, bahkan ini sangat-sangat buruk, bisa fatal buat orang lain.
bisa membuat orang lain berfantasi dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ada juga dibahas oleh para ulama di antara cabang pembahasan disebut kalau Syekh masyhur di sini, min hadzal bab ma yaf'aluhu ba'dul jalati min intidhari dukhulil urus bi'urusihi. Di antara hal yang menurunkan kewibawaan dan anak-anak juga menganggap ini sebagai kemungkaran juga. Apa yang dilakukan sebagian orang-orang jahil yang enggak ngerti, yang enggak paham, yang jahil, menunggu dukhulnya arus bi'arusihi, dukhulnya pengantin ke pengantin lainnya. Menunggu dukhul, tahu dukhul coba? Dukhul di sini dalam istilah fikih, dukhul dalam istilah fikih ada berapa makna? Dukhul fin nikah ada dua makna. Dukhul makna pertama, kedua mempelai masuk ke kamar atau area tertutup yang ada memungkinkan mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Itu namanya dukhul. Hatta walaupun di dalam itu tidak terjadi apa-apa. Paham gak? Pasangan suami istri baru nikah nih hari ini. Kemudian mereka masuk ke kamar. Ini namanya dukhul. Dukhulul hujrah. Dukhul ghurfah, masuk ke kamar. Itu dalam fikih namanya dukhul. Ketika udah berduaan dan di dalamnya tidak ada faktor yang membuat mereka ketahuan ngapa-ngapain atau faktor yang menghalangi mereka untuk jima di dalamnya, maka ini disebut dukhul dan dihukumi sebagai dukhul jima. Sehingga kalau dia menikahi janda dan punya putri, maka sudah menjadi mahram dengan adanya dukhul itu, walaupun di dalam kita nggak tahu ngapain mereka. Begitu, itu namanya dukhul. Ya. Dan di surat gugat cerai juga ada namanya sudah dukhul atau belum, ya gitu kan, ada dukhul. Dukhul ini maksudnya sudah dicampuri, nah gitu. Ya. Nah, makna kedua dari dukhul yaitu dukhulu hasyafatiz zakar fi qubulil zaujah. Yaitu masuknya kepala zakar di vaginanya zaujah. Maka ini dukhul, makna kedua. Kalau ini dukhul. Ya, atau fi farjil imra'ah, ini namanya dukhul. Ya. Nah, sekarang tradisi sebagian masyarakat, bahkan di Indonesia dulu tuh ada. Ya, keluarga nunggu pengantin baru masuk ke kamar. Pengantin baru masuk ke kamar, cie gitu, cie gitu kan. Nah, wasu'al an halihi min fadli ghisha'il bikarah, dan bertanya kepada si suami yang pengantin baru, bertanya kepada suami, udah tembus belum? Ini menghancurkan muruah loh, baik yang bertanya atau yang ditanya. Ya, antum mau gak nanya ke ustadz yang baru nikah kayak gitu? Ustaz, udah tembus belum? Parah loh, gitu kan? Iya kurang aja. Tapi itu terjadi loh Pak, ya kan? Nah itu ada Pak. Iya, di film-film itu juga ada karena mewakili tradisi beberapa masyarakat. Ya, wa rubbama ihtafadha ba'dhum bil mindil alladhi 'alaihi dam. Bahkan ketika dukhul malam, the first night, malam pertama, itu sengaja pakai mindil semacam handuk atau taplak atau alas di kasurnya. Harus pakai itu kata keluarganya, biar besok ketahuan dia udah pecah apa belum, udah tembus apa belum. Nah nanti pada pagi harinya dipamerin. Alhamdulillah udah nggak perawan lagi. Bahkan sebagian mengarak-arakan darah itu ternyata ada juga di luar negeri, ya. Wa qad jarat 'adatu jami'il musyrikin bil ihtimam bi ghasha'il bikarah, dan terjadi adat orang-orang timur nih, masyrikin, orang-orang timur. Orang barat nggak kayak gini. Orang barat karena udah duluan itu mah, udah lama, udah dari kapan tahu itu, nggak usah nunggu nikah, itu mah udah selesai itu. Orang-orang timur itu sangat memperhatikan tentang ghisha'il bikarah. Ghisha'il bikarah, ghisha itu selaput, bikarah itu bikarah apa bikarah?
keperawanan, selaput keperawanan tuh tembus, itu sangat diperhatikan oleh orang-orang timur, ya. Wa yarawna dzalika wasfan muhaqqaqan li'iffatil banati wa bara'atihinna minaz zina. Sekarang kenapa orang-orang itu, mereka keluarga ataupun bahkan tetangga memperhatikan hal kayak gitu? Karena ketika darah itu diperlihatkan, maka itu menjadi wasfan muhaqqiq, yaitu kriteria yang betul-betul merealisasikan akan terjaganya si putri ini dan terbebasnya dia dari zina. Paham nggak? Wah, berarti dia benar perawan nih. Nih lihat darahnya, berarti sebelumnya memang benar perawan, nggak pernah berzina. Bagaimana kalau itu si putri itu dulu yang suka manjat pohon jambu, suka main layangan, main petasan, kena dan seterusnya, gimana tuh? Robek duluan gimana? Terus kalau misalnya itu nggak perawan gimana? Dianggap nggak perawan, dianggap wah pezina nih, buktinya sampai sekarang nggak keluar tuh darahnya. So, lihat. Ya, sebenarnya dalam masalah seperti ini orang tuh nggak ada yang perlu tahu apakah dia udah tembus atau belum. Itu bukan urusan orang lagi, kholas. Itu ada rahasia dan bukan untuk dipublish. Ya, alhamdulillah kalau sekarang sih udah nggak ada yang seperti itu, mudah-mudahan ya. Tapi dulu ada yang seperti itu. Baik. Baik, kemudian berikutnya yang membuat kehilangan wibawa atau kekurangan wibawa adalah meninggalkan salat witir. Meninggalkan salat witir. Imam Ahmad menganggap hal seperti itu. Kata Imam Ahmad, man tarakal witra 'amdan fa huwa rajulun su wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Barang siapa meninggalkan witir sengaja, maka dia adalah pria yang buruk dan tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Syekh Utsaimin dalam beberapa kitabnya membahas kalimat ini. Apakah ini berarti Imam Ahmad mewajibkan? Enggak. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berkata, al-witru laisa bimanzilatil fard. Salat witir itu tidak semanzilah dengan salat fardu. Artinya beliau tetap menganggap salat witir itu sunnah. Tetapi maksudnya beliau adalah meninggalkan salat witir yang minimal itu 1 rakaat. Itu merupakan kemalasan yang sangat pada seseorang. Ya, 1 rakaat doang loh minimal. Maka kok bisa ditinggalin? Atau mungkin maksudnya Imam Ahmad adalah orang ini terbiasa meninggalkan witir. Karena kita tuh nggak bisa mewajibkan harus witir tiap-tiap malam, ya enggak. Tapi Rasulullah SAW bermuadzabah, selalu melakukan witir tiap malam. Hanya saja ini tetap nggak bisa menjadi kewajiban. Sehingga kita ambil kecenderungan makna di sini adalah yaitu orang yang terbiasa meninggalkan witir, maka itu mengurangi kewibawaan dia. Ya, tapi bukan berarti antum ketika rajin sholat witir tujuan antum supaya wibawa. Enggak, itu enggak, jangan kayak gitu. Ya, ngomong ke istri antum, sayang, witir dulu ya. Oh ya, Beb. Selesai witir nanya, udah kelihatan wibawa belum? Ya enggak lah. Tetap aja culun. Oh, kayak gitu mah enggak ikhlas itu ya. Tapi kemudian juga yang membuat kehilangan wibawa seseorang, taqbilur rajul mustamta'atahu 'indan nas. Mustamta'ah itu perempuan yang boleh dinikmati. Ini istilah ya. Iya. Budak atau istri, dua itu aja. Zaujah resmi atau milkul yamin, budak. Seorang pria mencium perempuan yang boleh dinikmati tapi indan nas, di publik gitu loh. Nah, kalau budak sekarang nggak ada. Nah, berarti kan istri di sini maksudnya. Kalau di sekarang ya, istri. Nah, qublah berkata Syekh Al-Qalyubi, salah satu ulama Syafi'iyah, dalam menjelaskan salah satu kitab usul fikih terpenting di mazhab Syafi'i, yaitu Syarh Al-Mahalli menjelaskan kitab syarahnya Jalaluddin Al-Mahalli terhadap Minhajut Talibinnya Imam Nawawi.
Beliau berkata, wa qublatun ay la li ikramin wa khala'in 'an dana'atin aw raibah. Di sini yang membuat turunnya kewibawaan adalah mencium atau ciuman, mencium, bukan untuk memuliakan atau bagaimana, tetapi merupakan bentuk dana'ah dan raibah. Dana'ah di sini kehinaan. Ya, pamer, maksudnya suatu kehinaan sebenarnya, mencium tapi merupakan suatu kehinaan, bukan pemuliaan untuk dirinya sebenarnya itu. Mencium mustamta'ah yaitu istri atau budak di dekat orang-orang. Dan dikatakan oleh Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, wa qublatu zawjatin aw amatin lahu bihadratin nas aw wad'i yadihi ala mawdi'il istimta' minha fi min sadrin wa nahwi. Nah, yaitu mencium istri atau amah, bukan umah. Amah ini apa? Ayo sob. Kalau laki-laki abd, kalau amah ya hamba. Tapi perempuan. Amah itu hamba perempuan. Nah, di sini mencium, apa yang dicium? Kening atau pipi atau bibir, ya. Mencium di sini mencium istri atau budak, tapi bihadratin nas. Mungkin kalau pipi mungkin masih sedikit dimaklumi mungkin, ya. Tapi bisa lah, maksudnya bisa membuat orang kan, dia nyium istrinya tuh, walaupun pipi, tapi kan orang kan ngelihatnya nggak enak gitu ya. Karena orang juga pengen juga, apalagi jomblo gitu. Tapi ini bihadratin nas. Bihadratin nas. Dan pasti nggak enak rasanya. Coba bisa, antum pula penuntut ilmu nih, lagi nongkrong di saung-saung ini. Terus salah satu ikhwan sama istrinya. Ikhwan itu cium pipi istrinya, dan antum pada ngeliat, gimana perasaan antum? Hah? Biasa aja. Ana yakin pasti ada perasaan beda loh. Pada dia nyium istrinya, kita ngapain? Sama laki-laki lagi ama. Orang pasti mikirnya langsung terbayang ke istri rumah, atau mungkin membayangkan istri dia. Hati-hati loh. Membayangkan istri dia bisa-bisa. Seandainya aku pada diri, bisa terbayang hal-hal yang buruk. Itu madharatnya. Dan itu menurunkan muruah juga, jadi bahan bincangan. Aw wada'a yadahu ala mawdi'il istimta' minha. Atau seorang suami atau seorang majikan untuk budak perempuan menaruh tangannya di tempat yang memang aslinya boleh untuk dinikmati dari perempuan. Ya. Dan itu di dekat orang-orang. Dipegang-pegang bagian yang walaupun istri sendiri, tapi pen orang, maka ini menurunkan muruah, ya, menurunkan muruah, ya, min sadrin manawahi, seperti dada dan semisalnya, sehingga terlihat sama orang. Taib. Dan ini di tengah orang-orang, walaupun ada orang cuma satu doang, maka jangan tampakkan seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ya, taib. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Ini kayaknya azan. Taib. Kemudian disebutkan ada beberapa rincian. Falau qubbila atau qabbala zawjatahu bihadrati jawarihi aw bihadrati zawjatin lahu ghairaha fa inna dhalika la yu'addu min tarkil muru'ah. Kalau seorang suami mencium istrinya dengan kehadiran para budak wanita. Ya, budak wanita di sini bukan pembantu ya. Karena pembantu ini ajnabiyah. Budak wanita. Atau bihadrati zawjatin lahu ghairaha. Dia mencium istrinya dengan adanya kehadiran istri-istri lainnya yang resmi, istri sah dia. Ya. Maka itu tidak terhitung sebagai penurun muruah, kewibawaan. Dia mencium salah satu istrinya, ya, dan istri lain juga ada di dekatnya, maka itu nggak masalah, nggak menurunkan muruah. Hanya saja
Mungkin itu akan menimbulkan cemburuan. Ingat loh, sebagian ulama, ana mendengar kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membahas tentang fiqh ta'addud, fikih poligami. Sebagian kaum salaf dalam berpoligami mereka itu saking berusaha adil, walaupun ini tidak wajib ya, menurut jumhur ulama ini wajib, saking berusaha adil sampai urusan jima itu rata. Iya, adil dalam urusan jima tuh, walaupun itu nggak wajib. Bahkan sebagian dari mereka, sedikit dari mereka, dalam urusan mencium istri itu juga adil. Mencium para istri adil. Misalnya di hari yang ini dia mencium istri pertama 3 kali, maka ketika dia bertemu istri kedua dia juga cium 3 kali. Bertemu istri 3, dia cium 3 kali. Kira antum mampu nggak seadil itu ya kawan? Oh ya, nggak kebayang ya sobat. Nggak kebayang. Langsung kayak ada tembok gitu ya, mau ngebayangin langsung ada tembok ya susah ya. Malah kebayang susahnya lah. Ya udah kita cari yang lain aja pembahasannya. Iya, kasihan antum, tahunya kasihan antum memaksakan antum berpikir keras, nanti takutnya nggak nyampe kasihan. Ya, begitu juga kata Syekh Masyhur, di antaranya takbilu zaujah fil matari 'inda tawdi' aw istiqbal. Mencium istri di bandara ketika berpisah atau ketika bertemu. Itu termasuk penurun muru'ah. Nggak layak seperti itu. Kalau cium tangan nggak masalah. Jangan ngikutin orang barat dan orang fasik. Wah, baby, wah langsung kemudian. Ya. Terjadi yang terjadi. Ya. Taib. Kemudian ada juga pembahasan yang menurunkan muru'ah, taktiful yadain 'ala dubur. Maaf nih, bahasanya agak jelek, yaitu tangan ngegrepek bagian dubur ketika jalan. Ada nggak bahasa yang lebih itu baik daripada itu? Tangan ngobok-ngobok dubur ketika, ada nggak bahasa yang lebih baik daripada itu, ikhwan? Ya tangan, ya sama aja lah pak, gerayangan, grepek, ngobok-ngobok semua sama. Yang penting antum paham dah. Nah, ini termasuk apa? Termasuk yang menurunkan keibahan orang. Ini jelas sekali kok ini mah. Dan ini dibahas oleh ulama, di antara Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Ini Syekh Hamud At-Tuwaijiri ini Syekh Saudi. Wafat beberapa waktu lalu. Dalam kitab Al-Idah wa Tabyin, ya. Dan hadha al-fi'lu as-sakhif min af'al al-ifranj wa adrabihim min a'da'illahi ta'ala. Itu perbuatan suka grepek-grepek bagian belakangnya ketika jalan di publik, itu adalah perbuatan sakhif, rendahan di antara perbuatan biasa Franji orang barat gitu. Dan yang semisal mereka dari musuh-musuh Allah. Ya. Ini termasuk perbuatan yang menurunkan kewibawaan. Tapi kemudian juga termasuk perkara yang menurunkan kewibawaan lainnya, yaitu at-tawassu' fil ma'kal wal mashrab wal rafahiyah. Bertawassu' yaitu tawassu' berleha-leha dalam urusan makanan, minuman dan kesenangan. Berleha-leha dalam urusan makanan, minuman dan kesenangan. Tawassu' yaitu memperbanyak makanan. Ini kesalahan yang ada biasanya pada orang kaya, tentu saja. Orang miskin jangankan berleha-leha ya, makan nasi rames saja udah syukur gitu. Nah ini berleha-leha. Jadi dia makannya nasi, cuman dia minta lauknya yang banyak di rumah ya, banyak. Dan stoknya banyak. Nanti kemudian kalau tersisa dibuang. Mubazir. Ya. Nah, kalau orang yang punya ilmu nggak bakal kayak gini, karena ini buruk sekali. Kecuali kalau sisanya itu akan disedekahkan, silahkan. Dia ambil bagian yang dia sisanya udah sedekah aja buat orang-orang yang butuh. Nah, ini beda lagi. Tapi kalau sisanya udahlah buang aja. Terbiasa dengan itu, ini tawassu' yang buruk dan ini haram, mubazir. Begitu juga rafahiyah. Nah, tidak sedikit orang-orang Arab sekarang terutama di Saudi yang hidup dengan rafahiyah. Hidup dengan kemewahan dan kemudahan. Ya. Hal-hal yang sebenarnya bisa lebih diiritkan, akhirnya mubazir. Beli ini begitu mewah, setiap pertemuan, setiap majelis itu mewah bawaannya. Rafahiyah. Talibul ilm itu
untuk membuat dirinya wibawa itu jangan membiasakan diri dengan kemewahan. Kalau bisa ya. Tapi bukan berarti nggak boleh mewah. Sekali-kali boleh, apalagi untuk pertemuan-pertemuan penting. Namun kalau selalu mereguk yang mewah, maka khawatir kewibawaannya turun. Baik. Kemudian di antara yang menurunkan kewibawaan yaitu al-julus ala turuqat, yaitu duduk di jalanan, nongkrong kalau bahasa kita, hang out di jalanan. Jalan dimaksud jalan yang banyak dilalui orang. Ini termasuk yang menurunkan wibawa. Ya, kata Ibnu Umair dan lainnya, Abdul Malik bin Umair berkata, "Inna min muru'atir rajuli julusuhu bibabihi." Sesungguhnya di antara kewibawaan seorang pria, dia duduk di pintu rumahnya, yaitu di rumahnya, bukan di jalanan. Seorang alim, seorang yang berilmu itu lebih suka duduk di teras rumahnya, selama bukan di pinggir jalan ya, dan tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Bagaimana kalau duduk di saung ini? Enggak termasuk, karena ini bukan jalanan. Enggak, maksudnya pinggir jalan ini jalan yang dilalui publik, jalan publik, orang. Dan dia duduk di situ, nunggu orang nyapa dia, nunggu dihormatin misalnya. Ini enggak baik untuk talibul ilm. Dan orang sungkan jadi malas. Dan biasa dilakukan di kita-kita itu biasanya preman atau mungkin ibu-ibu yang suka gosip, duduk di jalanan. Itu enggak baik. Ya. Dan duduk di rumah atau teras rumah selama bukan di pinggir jalan pas banget gitu, maka itu enggak masalah kok di teras rumah lah, enggak masalah. Ya. Baik. Nah, kemudian dari ini terakhir insyaallah yang mengurangi wibawa adalah halqul lihiyah, yaitu mencukur jenggot. Beda dengan pemahaman banyak orang awam bahwasanya cukur kumis mengurangi wibawa. Benar gak kira-kira ya? Itu bagi orang jahil ya, bagi orang gak ngerti. Tapi lebih wibawa mana? Kumis apa jenggot ya? Ayo sob. Menurut antum gimana? Lebih berwibawa apa kelihatannya? Jenggotan apa kumisan? Jenggotan, ya Pak. Jenggotan. Apalagi lebat cokotnya ya. Apalagi kumisan juga, jenggotan juga. Tapi kumis dianjurkan apa? Dipotong. Dikelimis, dipotong. Nah, mencukur jenggot, jumhur ulama mengatakan itu haram. Jumhur ulama mengatakan mencukur jenggot itu haram. Dan dari segi akhlak itu menurunkan wibawa. Dari segi akhlak itu menurunkan wibawa. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian dari fuqaha. Dan ini ada kisah-kisah yang mungkin satu atau dua kita sebutkan di sini. Di antara lataif, hal-hal yang menarik ya dari tentang jenggot yang dikisahkan oleh sebagian dari ulama. Ada biografi seorang alim namanya Dhiya bin Sa'ad bin Muhammad bin Uthman Al-Qazwini Al-Afifi, wafat 780 Hijriah. Berarti 700 tahunan lalu. Dalam kitab Durratul Hajjal fi Asma'ir Rijal. Ini kitab biografi orang, ya, kitab biografi ulama. Nah, tentang dia ini, Syekh dia ini diceritakan kanat lihiyatuhu tawilatan bihaitsu tasilu ila qadamaihi. Jenggotnya Syekh dia ini panjang banget karena sampai kaki. Jenggotnya sampai kaki, ikhwan. Itu gimana coba? Antum bebannya beratnya tuh. Ya enggak kerasa sih. Jenggot kok, rambut biasa. Ya. Jenggotnya sampai ke kaki. Wala yanamu illa wahiya fikis. Syekh dia ini tidak akan tidur kecuali jenggotnya harus dibungkus di kantong dulu. Jadi digulung terus dikantongin di plastik atau apa gitu. Baru dia bisa tidur. Iya. Coba antum bayangin aja jenggot segitu jadiin guling kali itu jenggotnya. Dibungkus. Ya. Wa idza raqiba tatafarraqu firqatain. Kalau misalnya dia ngendarain, kan kendaraan zaman kan onta, kuda gitu, maka jenggotnya terbelah menjadi dua. Kalau lagi nunggangin unta, jenggotnya panjang sampai kaki, maka jenggotnya terpecah menjadi dua gitu. Insyaallah. Ada orang zaman dulu kayak gitu ya, kawan. Sekarang kalau ada jenggot kayak gitu kira dia apain? Dibully sama orang. Anda pernah ke Solo? Ada salah satu ikhwan kita.
Yang beliau itu tukang senam yang strong, ya, tukang senam yang biasa buat strong itu. Bapak ini masya Allah, ikhwan kita ini, ya. Dan di kampungnya dia diustazkan. Jenggotnya tahu antum orangnya. Warnanya oranye, putih, hitam. Kita makan bareng, ana yang makan, ana yang malu. Di samping beliau, ana yang makan, ana yang malu, gitu loh. Karena penampilannya pakai peci Aceh atau macam itu, kan di Sumatera di Padang, di Solok, pakai peci adat lah, gitu. Terus kacamata hitam, ya. Terus jenggotnya ini, ya. Gradasi kayak gitu. Ana sampai pikir, ini kalau Mr. Popo putih, jadi dia nih kayaknya. Tahu Mr. Popo ya? Itu aneh yang makan aja. Samping beliau atau di dekat beliau, aneh yang malu. Karena apa? Aneh tahu ada orang ngelihat, pemuda-pemuda ngelihat beliau kita jalan, ketawa mereka. Nggak ngetawain ana, tapi aneh yang malu. Beliau yang pede. Gitu, masya Allah. Ada orang seperti ini, tapi at least minimal jenggotnya nggak dipotong, minimal gitu. Kemudian juga ada ikhwan di sini satu cerita lagi, ya. Ada kisah yang tentang jenggotnya sebagian ulama. Tapi kalau ini kehilangan ada ceritanya. Apa mungkin di kitab lain atau apa? Nah, di sini ada kitab namanya Sunduqud Dunya Ajaib wa Gharaib minal Alim. Ada seseorang di sini bercerita, ada penulisnya bercerita, atwalu lihyatin mahfuzatin kanat lihyatu Hans Langhesish, atau enggak tahu namanya. Orang Barat nih, Hans, orang Franji dia. Wafat 1927 Masehi, sebelum kemerdekaan Indonesia. Sepanjang-panjang lihyah, jenggot yang mahfuzah, yang tersimpan, itu adalah jenggotnya Pak Hans. Wa huwa minan Nuruj, atau enggak tahu ini baca ini, tapi beliau orang ini tinggal di Amerika 15 tahun. Ya. Wa 'inda wafatihi, ketika mati, balagha tulu lihyatihi 533. Ketika mati, jenggotnya itu panjangnya 533 cm. Berapa itu ya, Pak? Hah? 533 meter, Pak. 533 cm. 5 meter itu. Oh, 1 meter 100 cm dah. Ui, 100 cm 1 meter. 1 meter 100 cm. Berarti ini 5 meter. Berarti lebih dari ini dong, dari sama-sama. Itu beneran. Soalnya tadi tuh anak ketika baca ini 533, berarti dia setengah meter. Anak pikir gitu, ternyata 5 meter ya. Malah anak yang takjub di sini mulai nih. Iya. Apa yang terjadi? Ya Masya Allah, 5 meter. Waqad uhdiyatil lihyatu ila muassasah Shimonia di Washington. Jadi akhirnya setelah mati, jenggotnya itu dihadiahkan ke yayasan Simonion di Washington. Jadi museum jenggot. Ternyata ada orang Barat se-ekstrim itu, ikhwan. Arab kalah. Iya, Pak Hans ini Masya Allah ya. Kesian banget ya. Kalau dia kafir kesian. Kalau dia muslim Masya Allah itu. Ya seperti itu. Yang ana takjub dari tulisan karya ini, ikhwan, Al-Muru' di kitab ini, Syekh Masyhur itu salah satu syekh terbaik dalam mentahqiq kitab dan menyebutkan faedah-faedah dari kitab-kitab yang ajaib gitu loh. Itu karakteristik Syekh Masyhur nih yang menulis kitab ini. Ya. Antum kalau misalnya ada kitab, kalau di Indonesia itu ada kitab beliau diterjemahkan, namanya kitab Akhtaul Musallin. Pustaka Imam Syafi'i, kalau antum pernah dengar. Akhtaul Musallin. Daftar kesalahan-kesalahan orang yang sholat, itu karya Syekh Masyhur. Beliau itu karakteristik kitabnya itu banyak faedah-faedah yang gharibah, ajibah, karena saking beliau itu rajin baca kitab dimanapun. Travel kemana-mana, ke
naik pesawat itu membawa kita banyak bro, sampai di pesawat itu mungkin memesan 3 seat hanya untuk dia dan kitab-kitabnya untuk melihat membaca tuh. Si masyhur penulis kitab Al-Muru'ah wa Kharimuha. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.